Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Syaniar Morisa dari Prodi Ekonomi Syariah akan membacakan makalah tentang sistem ekonomi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya sehingga sampai hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar dan berbagi, sehingga tersusunlah makalah yang nanti akan saya sampaikan di sini dengan pembahasan mengenai sistem ekonomi pada masa pemerintahan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai tanggung jawab akan tugas makalah ekonomi syariah. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Mei Santi selaku dosen mengampu mata kuliah ekonomi syariah yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan adalah pemikiran ekonomi Islam itu diawali dari Nabi Muhammad SAW yang dipilih sebagai seorang Rasul utusan Allah dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah masyarakat, selain masalah hukum, politik, dan yang nanti kita bahas akan adanya perniagaan atau ekonomi muamalah. Nah, dari masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah yang harus diperhatikan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, kemiskinan membawa orang kepada kekafiran. Maka upaya mengentas kemiskinan merupakan dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah. Dari sini nanti ada rumusan masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni bagaimana pelaksanaan sistem ekonomi Arab jahiliyah, jadi sebelum Nabi Muhammad, pada masa sebelum Nabi Muhammad dan kemudian pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW itu perekonomiannya seperti apa. Kemudian bagaimana perekonomian para sahabat. Tujuan masalah yang akan saya sampaikan adalah mengetahui pelaksanaan sistem ekonomi Arab jahiliyah pada masa pemerintahan Nabi Muhammad, dan yang kedua yaitu mengetahui pemikiran ekonomi para sahabat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah perekonomian Arab pra-Islam. Sebagai suatu studi ilmu pengetahuan modern, ilmu ekonomi Islam memang baru muncul pada tahun 1970-an. Tetapi benarkah pemikiran tentang ekonomi Islam itu merupakan fenomena di abad yang ke-20? Ternyata tidak. Pemikiran tentang ekonomi Islam ternyata telah muncul sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi pemikiran ekonomi itu di kalangan pemikir Muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia. Pada masa di mana Barat masih klaim kegelapan atau Dark Age, pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam bidang-bidang. Pada masa Arab pra-Islam, jadi sebelum Islam atau yang disebut masa jahiliyah, sudah biasa melakukan transaksi berbau riya. Kayak gini masih berhubungan pada sampai saat ini ya. Dari At-Tabari menyatakan pada masa jahiliyah praktik riba terletak pada pengadaan dan kelebihan jumlah umur 1 tahun. Misalnya seseorang berhutang, ketika sudah jatuh tempo datanglah pemberi hutang tersebut itu menagihnya seraya berkata, engkau akan membayar hutangmu ataukah akan memberikan tambahan bunga, atau kamu jadi kamu bayar hutangnya sekarang atau kamu bayar bunganya dulu. Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka ia mampu membayarkan. Tapi kalau dia tidak dapat membayarnya, jadi menyempurnakannya hingga 1 tahun ke depan. Jika hutangnya berupa anak unta misalnya berumur 1 tahun, maka dia akan menjadi anak unta yang berumur 2 tahun. Kemudian ia menjadikan anak unta itu tadi 3 tahun, 4 tahun sampai dewasa, selanjutnya kelipatan sampai hutangnya itu jadi bertambah. Itu berlaku riba pada zaman jahiliyah.
Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa mata uang pada masa jahiliyah adalah masa permulaan Islam, terdiri dari dua macam, yaitu dinar dan dirham. Mata uang tersebut terbuat dari perak, terdiri dari 3 jenis ya, yaitu buhiliyah, jarokiyah, dan tabariyah. Ukurannya beragam. Kalau buhiliyah itu 4,66 gram, kalau jarakiyah itu 3,40 gram, kalau tabariyah itu 2,83 gram. Sedangkan mata uang dinar itu terbuat dari emas ya. Pada masa jahiliyah dan pada permulaan Islam, Syam, Hijaz menggunakan mata uang dinar. Seluruhnya adalah mata uang Romawi. Nah, mata uang Romawi ini berukiran gambar raja, bertuliskan huruf Romawi, dan itu setara dengan 10 dirham. Jadi 1 dinar itu 10 dirham. Oke. Itu sistem ekonomi pada saat pra Islam ya, jadi pada saat jahiliyah. Kemudian bagaimana sistem ekonomi pada saat Rasulullah? Nah, ini pada saat pemerintahan Nabi Muhammad, konsep anggaran berimbang atau surplus menjadikan praktek berlaku di masa Islam, dan anggaran nasional yang berimbang bila pengeluaran dan penerimaan pemerintah sama, seimbang, equilibrium. Sumber penerimaan pada masa Rasulullah digolongkan menjadi 3 besar ya. Yang pertama yaitu dari kaum muslim. Dari kaum muslim ini nanti bisa dilihat di tabel PPT saya atau di makalah saya, di situ nanti ada ya. Ada dari